Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Arif Ompong. Alhamdulillah nih video pertama saya yang insya Allah semoga bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kita semua, khususnya saya pribadi ya. Bisa sharing, bisa berbagi dengan pengalaman yang saya miliki. Dan pada kali ini di video ini saya ingin memberikan bukan tausiah tapi sharing terkait dari mana bisnis atau usaha itu dimulai. Tentunya dengan usaha, bisnis ataupun dagang itu dimulai bukan dari modal yang besar gitu. Dari pengalaman saya, dan saya juga bertanya kepada orang lain dan kepada pengusaha-pengusaha lainnya, kepada para pedagang ya, khususnya yang di sekitar saya, ketika dia banyak berjualan di sekitar saya, di sekitar rumah saya gitu, tempat tinggal saya, semua itu berawal dari keterbatasan kita. Bagaimana maksudnya? Tentunya bisnis yang baik dimulai itu dari pengalaman yang kita punya, dan yang kedua juga dari diri kita. Maksudnya bagaimana gitu. Maksudnya dengan diri kita ya, tentunya dengan keterbatasan kita miliki, dengan diri kita, keluarga kita, kakek nenek kita, saudara kita, paman kita, tante kita, om kita, dan selainnya. Itulah yang menjadi modal awal kita dalam berdagang. Maksudnya gimana? Ya, ketika Anda punya keluarga yang berdagang, itu bisa menjadi awalan ketika Anda ingin berdagang atau memulai bisnis. Bisa saja kan kita bertanya kepada beliau-beliau, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, bahkan tetangga kita yang ingin berbagi ilmunya gitu kan, pengalamannya, atau langsung ke bahan baku, terus biaya-biaya lainnya, perhitungannya, cash flow-nya dan sebagainya. Ya, itu menjadi modal awal kita untuk mulai berdagang. Karena banyak ya orang yang tidak paham dirinya. Maksudnya gimana? Banyak pepatah mengatakan, apalagi di ilmu atau pengetahuan spiritual ya kan, karena saya muslim, itu ada di beberapa pelajaran tasawuf di ilmu agama Islam, itu menjelaskan barang siapa mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya. Maksudnya gimana gitu. Dalam hal berdagang ini apa cocok loginya? Ya, ketika Anda ingin berdagang, Anda nggak usah jauh-jauh mencari saya ingin usaha ini, saya ingin usaha itu, nggak usah. Misalnya Anda ingin usaha roti ya kan, atau ingin usaha catering, atau ingin usaha apa, kaos dan sebagainya. Untuk awalan ya, itu mungkin untuk tahapan berikutnya boleh lah untuk ekspansi. Tapi untuk awalan sebaiknya Anda mulai dari apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, dan apa saudara-saudara atau orang-orang di sekitar Anda yang udah diusahakan oleh mereka-mereka. Misalnya ya, kita melihat dari silsilah, Anda keturunan mana, asli mana, asal mana gitu kan. Misalnya Anda asal Cirebon gitu ya, Anda tidak usah jauh-jauh mencari ide bisnis untuk berdagang. Misalnya dengan kedirian Anda, dengan ego Anda, saya ingin bisnis kuliner, restoran makanan yang serba pedas gitu misalnya, karena mengikuti tren. Itu kemungkinan gagal ya besar, karena Anda butuh waktu untuk sampai ke sana. Tapi ketika Anda ingin melesat lebih cepat dan lebih jauh, tentunya cukup Anda pelajari dari silsilah keluarga Anda, dari saudara-saudara Anda, dari keluarga dan sebagainya. Dia tadi
Anda orang Cirebon, ya Anda tinggal bertanya dan kepada saudara-saudara atau bahkan orang tua, ya kan, atau dari saudara-saudara atau dari teman-teman Anda yang satu tempat tinggal. Kan rata-rata dari orang Cirebon misalnya jualan bubur ayam, ya Anda nggak usah muluk-muluk gitu. Ketika awalan untuk berdagang berbisnis, ya mulai untuk berdagang bubur ayam gitu. Atau misalnya Anda orang Madura gitu, nggak usah jauh-jauh berdagang, ingin ide sesuatu yang baru gitu, cukup Anda misalnya menjual sate Madura, ya kan, atau bubur ayam Madura, bubur kacang hijau Madura yang memang itu sudah banyak ciri khas dari daerah tertentu. Tentunya Anda akan lebih mudah gitu untuk berdagang sesuai dengan asal usul Anda gitu. Atau kalau bukan dengan asal usul, ada saudara Anda, ada orang tua Anda sudah berdagang atau berbisnis tertentu, ya tinggal itu teruskan gitu, tinggal jalani. Karena dari pengalaman mereka, pengalaman beliau-beliau, jatuh bangunnya, ya kita banyak belajar di situ, dan kita bisa meringkas tuh beberapa kesalahan-kesalahan yang mereka alami, bisa kita terapkan di bisnis usaha kita yang serupa gitu. Jadi kita tidak akan mencoba untuk tidak mengalami hal yang sama, kegagalan itu. Jadi memangkas kegagalan karena kita tinggal meneruskan dari ide usaha, bisnis usaha yang mereka alami. Tentunya kalau orang-orang yang kita minta itu yang tidak pelit ya tentang ilmunya, bisnisnya gitu, dan mereka yakin bisnis Tuhan yang ngatur, Allah yang ngatur gitu. Kalau misalnya saudara, teman, tetangga pelit, ya jangan gitu, cari yang baik aja. Pasti banyak kok orang-orang yang baik, ya kan, yang mau berbagi tentang bisnisnya gitu ya. Khususnya makanya saya bilang dari asal usul, dari silsilah keluarga kita itu bisa, misalnya dari orang tua kita, dari saudara paman kita, bude kita, bule kita, om kita dan sebagainya, itu kita bisa tuh mengambil atau meneruskan dari usaha-usaha mereka. Jadi kita tahu suppliernya di mana, harga jualnya berapa, keuntungannya berapa persen gitu kan. Jadi nggak harus dipelajarin ketika Anda mulai bisnis dari nol, sesuatu hal yang baru, ya tentunya tuh harus merangkap gitu. Harus membaca, memahami situasi, memahami biaya-biaya, memahami keuntungan dan sebagainya, dan itu butuh waktu lama gitu ya. Jadi dengan silsilah Anda, mendalami silsilah Anda, dengan Anda mempelajari, memahami background keluarga Anda, insya Allah gitu kan. Ya serupa dengan saya pernah juga ya dengar ceramah dari Ustadz Ali Hidayat, dengan silsilah keluarga itu bisa menentukan masa depan kita gitu. Kembali dengan pepatah atau kalam-kalam ulama, barang siapa mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhan. Kenali diri dulu, nggak usah jauh-jauh Anda mencari sesuatu, ya kan, itu ego Anda, syahwat Anda gitu. Cukup mengenali diri Anda, silsilah Anda, lingkungan Anda, teman-teman terdekat Anda yang mau berbagi. Nah, dalemin tuh, jalanin tuh di situ, pahamin, pelajarin. Insya Allah Anda akan mendapatkan kebaikan di situ, mendapatkan hal-hal yang bisa memajukan diri Anda gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu. Oke, tahap yang pertama tadi dari silsilah keluarga Anda, insya Allah itu bisa mulai berbisnis dari situ. Cari tahu semuanya, korek sampai habis yang saudara kita atau orang tua kita, insya Allah nggak pelit gitu. Tentunya juga jangan jadi saingan, dalam artian cari tempat yang jauh gitu kan. Jangan udah minta saudara ilmunya dan sebagainya, sedangkan sebelahnya diketok kepala kita. Ya itu yang pertama gitu ya. Saya dari Arif Kompong, insya Allah kita kembali lagi. Assalamualaikum.